katanya untuk kepentingan umum, tapi ganti ruginya nggak manusiawi. Rumah kami, kebun kami, mau dihargai segitu. Kami ini mau dikemanakan? Mau ikut tender? Halah, percuma. Pemenangnya sudah ada namanya. Kita ini cuma buat syarat administrasi saja, biar sah. Lihat jembatan itu, baru 2 tahun sudah harus diperbaiki lagi. Anggarannya besar, tapi kualitasnya seperti itu. Ini bukan membangun, ini gali lubang, tutup lubang namanya. Protes apatisme dan kualitas yang dipertanyakan. Inilah suara-suara dari fondasi pembangunan kita. Di tengah realitas ini, sebuah cetak biru dirancang untuk mengubah segalanya. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau RPJPN periode 2025 sampai 2045. Sebuah dokumen yang mengikat lintas generasi kepemimpinan. Tujuannya membawa Indonesia keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah menuju visi emas 2045. Latar belakangnya adalah urgensi. Untuk mencapai target itu, Indonesia tidak bisa lagi membangun dengan cara biasa. Kita butuh akselerasi pembangunan infrastruktur fisik jalan tol, pelabuhan, bendungan, jaringan digital secara masif, cepat, dan berkualitas dunia. RPJPN mengamanatkan sebuah transformasi tata kelola, pembangunan yang efisien, agil, dan berstandar global. Sebuah proses pembangunan yang bersih dan akuntabel. Dan disinilah letak pengkhianatan terbesarnya. Penetapan visi proses unggul dalam RPJPN sontak bertabrakan dengan mesin yang akan menjalankannya. Realitas proses pembangunan di Indonesia yang hari ini masih terbukti lamban, rumit, dan rapuh oleh korupsi. Dokumen RPJPN adalah software tercanggih, namun ia dipaksa berjalan di atas hardware yang usang. Rencana jangka panjang ini memimpikan pembangunan berkecepatan tinggi, namun ia tersandera oleh penyakit kronis dalam cara kita membangun. Mari kita bedah. Masalah pertama adalah rem darurat dalam setiap proses pembebasan lahan dan birokrasi perizinan. RPJPN ingin akselerasi, namun studi ini menunjukkan bahwa hampir seluruh proyek strategis nasional atau PSN mengalami keterlambatan. Faktor utamanya adalah proses pembebasan lahan. Undang-undang pengadaan tanah untuk kepentingan umum sudah ada, namun implementasinya di lapangan adalah sebuah drama panjang. Negosiasi alot, ganti rugi yang dianggap tak adil, hingga konflik sosial horizontal. Sebuah proyek bisa tertunda bertahun-tahun hanya karena sengketa di beberapa meter persegi tanah. Ditambah lagi masalah perizinan, data kemudahan berusaha ease of doing business, khususnya di sektor konstruksi, masih tertinggal. Puluhan izin tumpang tindih antara pusat dan daerah menciptakan ketidakpastian hukum yang membuat proses pembangunan menjadi mahal dan lambat, jauh dari kata eagle yang dimimpikan RPJPN. Masalah kedua, dan yang paling merusak, yaitu kanker kualitas. RPJPN menargetkan infrastruktur kelas dunia yang tahan lama. Realitanya, kita masih terjebak dalam budaya proyek bancakan. Dikutip dari data ICW, sektor infrastruktur adalah salah satu lumbung korupsi terbesar di Indonesia. Mulai dari markup anggaran, kong-kali-kong tender yang sudah diatur pemenangnya, hingga pengurangan spesifikasi material di lapangan. Proses lelang yang seharusnya mencari kualitas terbaik, dalam praktiknya seringkali hanya mencari penawar terendah yang kemudian mengakali spesifikasi untuk mendapat untung. Pengawasan yang lemah, baik dari internal maupun eksternal, membuat praktik ini subur. Membangun visi emas 2045 adalah sebuah tindakan besar, sebuah pilihan penuh resiko yang menuntut mesin pembangunan yang bersih dan presisi. Jangan sampai visi emas ini dibangun di atas pondasi yang rapuh dan proses yang korup. Jangan rencana jangka panjang yang futuristik dimulai dan dieksekusi dengan cara-cara lama yang terbukti gagal. Sibuk merancang output di 2045, namun sengit dan sempit dalam mereformasi proses di 2025. Mereformasi sistem lelang, memberantas mafia proyek, dan menjamin keadilan dalam kebebasan lahan. Berharap semua pemangku kepentingan bertindak layaknya negarawan, bahwa 20 tahun ke depan yang kita kejar bukan hanya apa yang dibangun, tapi bagaimana kita membangunnya. Karena proses yang berintegritas adalah satu-satunya jalan menuju hasil yang berkualitas. Lihat jembatan itu, baru 2 tahun sudah harus diperbaiki lagi. Anggarannya besar, tapi kualitasnya seperti itu. Ini bukan membangun, ini gali lubang, tutup lubang namanya.